Ya, selamat siang rekan-rekan. Kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada siang hari ini ada permintaan dari rekan-rekan kita untuk mengulas seputar tentang penurunan harga emas. Nah, dia tanya kenapa kok bisa hari ini tiba-tiba pas pembukaan market ya, itu harga emasnya itu kan mengalami penurunan yang cukup tajam rekan-rekan. Sebetulnya bagi saya secara pribadi itu bukan sesuatu yang surprise lagi karena di sini ya sebelumnya kita kan sudah pernah membahas tentang bagaimana karakteristik pergerakan daripada harga emas ini. Nah, ketika pembukaan di harga emas tadi pagi, nah bagi saya sih itu bukan sesuatu yang yang luar biasa, tapi itu adalah biasa-biasa saja rekan-rekan. Nah, kenapa? Karena fakta pertama adalah ketika harga emas tadi pagi itu buka, nah kita lihat kan harga opennya kan ada di daerah sini. Ada di daerah sini. Nah, ketika dia buka, harga itu ya dia berada di bawah pivot di 2650 rekan-rekan. Nah, di 2650 pivotnya. Dan bukan sesuatu yang mengagetkan bagi saya, karena kenapa? Ketika dari penurunan, biasanya ketika market open itu, nah ada orang yang selalu bilang ketika market open langsung buy. Itu bahaya sekali rekan-rekan. Kenapa? Karena bila mana trennya itu, tren penurunan itu akan menjadi sangat berbahaya. Tapi kalau memang trennya itu adalah tren naik atau uptrend, nah ketika market open rekan-rekan buy, ya kemungkinan bisa profit. Tapi kalau bagaimana kalau trennya turun? Nah, itulah yang menjadi masalah. Nah, di dalam pengamatan saya, semenjak dari tahun 2007 rekan-rekan. Nah, ketika garis yang sudah saya buatkan di sini ditembus, nah artinya adalah ini merupakan satu level konfirmasi, ya, harga itu mengalami penurunan. Jadi saya tidak kaget sebenarnya dia mengalami penurunan. Karena dapat kita lihat secara seksama harga itu berada di menembus level support 1, level support 2. Nah, tetapi belum menuju sampai di level support 3. Jadi ada rekan-rekan yang bertanya, kok bisa begitu ya Pak? Nah, sebenarnya rekan-rekan, kalau rekan-rekan memperhatikan, nah ya, itu tadi pagi kan ada data laporan, yaitu jam 8.45, yaitu indeks manajer pembelian PMI manufaktur Caixin China untuk laporan di bulan November. Oke, nah itu kan sebelumnya kan 50,3, mereka cukup optimis ya. Jadi diprediksi 50,6, ternyata aktual yang keluar itu adalah 51,5. Jadi cukup optimis data tersebut. Nah, jika tidak ada data laporan data tersebut dari Caixin, nah kemungkinan harga itu masih akan tembus sampai menuju level support 3 rekan-rekan. Ya. Nah, sampai level support 3, nah, kemungkinan besar masih akan menuju ke sana. Tetapi dengan adanya laporan data tersebut, nah tertahan sedikit karena biasanya dari China itu mereka salah satu pembeli ya komoditas emas itu cukup besar ya. Salah satunya. Nah, kita tidak perlu membahas sebenarnya histori yang sudah berlalu karena bukan itu tujuan kita. Tetapi bagaimana untuk pada malam hari nanti, bagaimana kita menghadapi data dari Amerika. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mengikuti, itu sebenarnya kita sudah bahas. Ya, kita sudah bahas sebelumnya. Kemarin juga bahkan kita sudah membahas. Kalau mengacu pada laporan data nanti rekan-rekan, nah di sini kita menggunakan kalender ekonomi, yaitu pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian barat. Nah di sini kita melihat, kita bedakan dengan dua kosakata saja. Artinya yang sebelumnya itu adalah dari indeks manajer pembeliannya 48,5, mereka cukup optimis dengan prediksi akan keluar di 48,8 rekan-rekan. Jadi kalimatnya kita gunakan optimis atau pesimis. Nah, ketika mereka cukup optimis, ya artinya ini tidak bagus untuk emas. Karena kenapa rekan-rekan? Karena jika mereka cukup optimis dan datanya keluar, misalkan dia di 48,8, maka itu akan membuat dolar akan semakin kuat dan emas akan semakin melemah. Demikian dulu. Nah, itu adalah kata kuncinya.
Nah, selanjutnya adalah pada pukul yang sama itu perlu diwaspadai juga tentang tenaga kerja manufaktur ISM-nya rekan-rekan. Dan di sini ada bintang 3 juga rekan-rekan kalau perhatikan di Economic Calendar, yaitu indeks manajer pembelian PMI manufaktur ISM. Nah, itu mereka juga cukup optimis di 46,5 previousnya, dan mereka optimis akan menjadi 47,7. Nah, sebelumnya di marulito.com sebenarnya rekan-rekan kita sudah membahas tentang perihal data ini. Nah, bagaimana nantinya bila data ini ternyata keluarnya ya jauh lebih baik, maka antisipasi rekan-rekan yang perlu dijaga di level support 355 manajemen yang ada di daerah sini rekan-rekan. Atau terjeleknya bila mana rekan-rekan berposisi sebagai seorang buyer, maka yang perlu dijaga adalah yang diarsir berwarna hitam ini rekan-rekan. Oke, sampai di 2604. Kira-kira demikian. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana kalau misalkan Pak, saya misalkan dia melihat bahwa nanti malam itu dia memiliki keyakinan bahwa data tersebut keluarnya akan jelek ya. Maka apabila data tersebut keluarnya akan menjadi jelek rekan-rekan, maka sebenarnya di level support 2 ini ya adalah momen untuk rekan-rekan juga bisa memanfaatkan pergerakan retrace-nya ya sampai kepada pergerakan pivot level di atas dengan risiko contohnya hanya ada di 2617 rekan-rekan. Nah, jadi artinya adalah momen seperti ini pun dapat dimanfaatkan untuk bertransaksi. Yang paling penting adalah money management-nya yang perlu dijaga di 2617, tidak lewat daripada itu. Karena bila mana lewat daripada itu rekan-rekan, maka 2604 itu kemungkinannya yaitu masih bisa akan dikejar. Nah, berdasarkan tren yang terjadi, nah di tempat saya, artinya di grafik saya ini, saya sudah menggambarkan bahwa major trend yang sedang terjadi dari beberapa hari lalu, kita bisa melihat ini sangat konsisten, dia solid dengan pembentukan tren, yaitu di uptrend. Tetapi di minor trendnya kita bisa melihat di sini ada koreksi. Nah, momen-momen koreksi ini sebagian orang juga bisa memanfaatkan untuk melakukan aksi buy di daerah sini dengan risiko di 2617 dan juga di target profit bisa menuju 2650, 2662, bahkan 2670 dan tertingginya di 2682,48 sen. Jadi yang perlu diwaspadai adalah data-data yang akan dirilis nanti malam rekan-rekan. Jadi diusahakan sebelum rilis data 10 atau 15 menit sebelumnya standby untuk memperhatikan bagaimana pola pergerakan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan memperhatikan di sini tidak terlalu banyak indikator atau garis-garis yang saya buatkan. Di sini cukup sederhana tetapi mudah dipahami rekan-rekan. Jadi bila mana rekan-rekan sedang berada sebagai posisi seller pada saat ini, berposisi seller, nah, jadi yang rekan-rekan perlu waspadai adalah level di mana trend line yang berwarna merah ini artinya adalah di area level 2642 adalah menjadi risk management atau money management daripada rekan-rekan. Tapi bila mana equity-nya masih cukup besar, ya rekan-rekan hanya perlu menjaga di pivot level di 2650 rekan-rekan. Tetapi jika berposisi sebagai buyer, maka rekan-rekan yang perlu jaga adalah di 2617. Disclaimer on rekan-rekan. Di sini saya tidak mengarahkan rekan-rekan untuk mengambil posisi dan tidak mengarahkan rekan-rekan untuk trading secara real. Tetapi ini merupakan satu inspirasi bagi rekan-rekan karena rekan-rekan ya segala risiko ya segala bentuk risiko apapun itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Saya Marulito Bela. Jangan lupa rekan-rekan subscribe ya. Bantu kepada rekan-rekan yang lain like, komen, dan share. Nah, tentang bunyi loncengnya agar misalkan nanti ketika kita sama-sama belajar ya ada video-video baru atau misalkan edukasi baru, kita sama-sama mendapatkan informasi terupdate.
Semoga bermanfaat. Selamat siang dan happy trading.